perkenalkan Bapak, nama saya Sira Kaori dari kelas 12 SMA. Ya Bapak, perkenalkan juga nama saya Lila Amelia dari kelas 12 SMA. Gimana? Hai. Saya izin bertanya, kira-kira ada nggak sih Pak, Bapak sebagai kepala yayasan ada kendala atau bagaimana? Ya, kalau bicara kendala pasti dalam semua kehidupan itu ada kendala. Tapi bagaimana kita sebetulnya memaknai kendala tersebut? Apakah itu menjadi permasalahan atau menjadi sebuah motivasi? Kepada peserta Pasti banyak dalam acara selama saya diharapkan di berada tetap di kendalanya banyak, tapi saya itu konsulatnya maknai masing-masing. sebagai cara saya belajar. Tetapi boleh cari tempat yang agak Tuhan. Jadi jangan maknai masalah itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang membuat kita jatuh Nah, ya, ini masalah itu sesuatu yang membuat kita lebih berubah sebagai cara Allah memberikan kita belajar. Bagaimana perasaan Bapak ketika melihat siswa-siswi Yayasan SMA SMMTS Pondok Pesantren yang begitu hebat? Ya tentu senang ya, karena pada akhirnya kan sebagai orang tua itu melihat anaknya bisa berkarya, anaknya berkreativitas, dan anaknya bisa bermanfaat itu kan sebuah kebanggaan yang memang tidak ada yang lebih utama bagi seorang guru itu melihat muridnya itu bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat sekecil apapun, walaupun baru untuk dirinya sendiri, tapi itu pun sudah menjadi sebuah kemanfaatan yang luar biasa. Tentu saya selaku pimpinan bahagia dan terus mendoakan semua para santri, santriwati, ya, siswa-siswa semuanya yang belajar di Al-Mukhlis itu memiliki pengetahuan yang luas, agama yang kuat, keteguhan hati, kemandirian, dan tentu pada akhirnya memberikan manfaat bagi dirinya dan juga manfaat bagi lingkungannya. Kira-kira Bapak sudah menjabat atau memimpin ini sudah berapa lama Bapak? Waduh, udah 14 tahun. 14 tahun, berarti dari umur berapa Pak? 15 tahun, dari umur 27 tahun. Wow, 27 tahun. Sekarang saya udah 42 tahun, 15 tahun. Udah terakhir belum? 11 tahun udah. Oh, udah, masih Baru, bayi. umur 3 tahun Bapak. Udah 3 tahun masih. Bapak kan ketua yayasan. Wakilnya kan ada pimpinan pendidikan, ada wakil strukturnya, ada pendidikan, ada ekonomi, ada SDM. Dibantu juga oleh sekretaris yayasan, ada pengawas, dan gitu. Dan juga struktur-struktur di bawahnya sebagai kepala sekolah yang menjalankan program. Bapak suka duka menjadi ketua yayasan itu gimana? Lebih banyak sukanya ya, ya karena tadi kita selama niatnya untuk memberikan kemanfaatan, apapun permasalahan itu bukan dijadikan sebagai duka, bukan dijadikan sebagai kesulitan, tapi dijadikan sebagai pelestun kita untuk berkembang lebih baik lagi, jadi ya alhamdulillah kalau saya pribadi ditakdirkan oleh Allah berada di jalan seperti ini, semoga memberikan kemanfaatan ya, ilmu yang saya miliki yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bapak, kalau misalkan ada anggota Bapak yang bisa dibilang melanggar aturan, itu gimana sih Bapak kasih taunya gitu? Sebetulnya kalau bicara menegur ataupun atau apa namanya pelanggaran aturan itu ada aturannya, ada tata tertibnya lah. Sehingga mekanisme utama sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan pendekatan pemahaman ya kepada orang tersebut apa sih yang menjadi reasoning pelanggar, karena mungkin dia tidak punya niatan untuk melanggar, tapi kondisi keadaan yang membutuhkan dia akhirnya melakukan pelanggaran tersebut. Jadi tentu kita sebagai pimpinan dan sebagai juga rekan sejawat tidak serta-merta menggunakan aturan tersebut secara langsung ya, karena tadi kita harus melihat juga reasoningnya, alasan kenapa mereka melakukan kesalahan. Mungkin bisa dimaafkan, kecuali memang niatnya memang sudah mau melakukan sebuah tindakan artinya tidak baik ya, niatan tidak baik, lalu mungkin aturan tata tertib yang ada yang dijalankan. Sementara ya.
menciptakan sesuatu, meng-create ya. Karena bagian dari pembelajaran itu adalah kita bisa menciptakan sesuatu ya. Menciptakan solusi, menciptakan sebuah produk misalkan, menciptakan sebuah pemikiran itu dan kita harus berani. Nah, untuk bisa berani itu kan harus tadi kegiatan-kegiatan untuk sebagai wahana belajar dan berlatih gitu. Pak, izin bertanya. Boleh. Kira-kira selain acara ini kan acaranya dari MTS, SMA, dan pondok kan disatuin. Kira-kira nanti bakal ada lagi nggak sih Pak acara yang bakal disatuin lagi Ya, sebetulnya selain ini acara ini? ya sebetulnya harapannya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif semua unit sekolah yang ada di Alumni. Harapannya ada dan mudah-mudahan yang kemarin kan biasanya pramuka juga di kemarin mungkin belum memungkinkan. Terus juga misalkan ada malam kreasi seni biasanya juga bisa ditampilkan. Misalkan juga kita mungkin bisa ciptain bazar santri Al-Mukhlis ya, sebagai pembelajaran kemandirian ya, ekonomi, bisnis, dan juga di bazar itu juga kita bisa tampilin para santri-santri lagi ya, kreativitasnya entah musik, entah hard rocknya atau banyak sesuatu yang ada di Al-Mukhlis bisa ditampilkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan konsisten. Oh iya Bapak, maaf mau bertanya lagi tapi agak melenceng. Pengen dengar sedikit tentang sejarah Yayasan Al-Mukhlis Bapak. Nah, sejarah panjang. Kayak kapan aja di tahun didirikannya? Ya, Al-Mukhlis itu secara penamaan artinya sebagai lembaga informal perjuangan dakwah itu dari tahun 1957. Jadi saya juga belum lahir, ibu saya pun belum lahir. 1957 itu sudah ada, malah kalau dari jauh sebelumnya itu perjuangan dakwahnya itu oleh Mama Ardi Winata, artinya kakek saya gitu ya, dari tahun 1920-an itu sudah dimulai, jadi sebelum kemerdekaan. Atraksi selanjutnya yaitu dari Santri Putra Pondok Pesantren Al-Mukhlis. Membangun membuka lahan namanya Panyaungan. Nah, beliaulah yang menamakan Panyaungan. Di Lembut Panyaungan itu Lurah Mama Ardi Winata, lurah pertama yang membuka wilayah ini. Saya Panyaungan Saungan. Lalu membangun masjid At-Taqwa yang di depan kecil. Oh iya. Nah, yang samping rumah sepuh itu sepuh. Itu tahun 26 itu masjid itu. Itu dilanjutkan oleh kakek, oleh cucunya ya, oleh kakek Sabas, itu melanjutkan. Beliau memberi nama Al-Mukhlis tahun 57. Nah, berjalan ini ya, pesantrennya sifatnya salaf ya, pesantrennya sifatnya kalong lah, tidak ada asramanya, tidak ada pondoknya, tidak ada sekolahnya, hanya madrasah di masjid. Baru tahun 92 didirikanlah yayasannya, Yayasan Al-Mukhlis. 94 berdirilah MTS. Dibuatlah supaya santri itu tidak hanya ngaji tapi juga bisa sekolah, dapat ijazah. Baru 96 SMA, 2006 SMA lahir. Di MTS-nya, lalu ke SMA, lalu 2011 aliyahnya lahir. Ini perjalanannya panjang, ya, panjang dengan penuh liku-liku perjuangan. Lahan dulu ini belum dibeli oleh almarhum, belum seperti inilah, bangunan juga masih sederhana. Tapi lahannya lahan, alhamdulillah ya, asrama mulai terbentuk, sekolahnya mulai ada bangunannya. Bangunan itu baru tahun 90, SMA itu tahun 98, 2000-an awal lah. MTS yang sekarang MTS dipakai itu 2010 bangunannya. Jadi alhamdulillah lah, seiring berjalannya waktu Al-Mukhlis yang dulunya sebagai pesantren yang sifatnya salaf ya, informal gitu ya, diniyah lah, hanya sekolah diniyah, hanya ngaji aja, dan sekarang lengkap jadi sekolah formal
amal juga. Jadi tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar umumnya. Tidak hanya belajar, tapi juga kita tidak hanya belajar di kelas, tapi juga belajar hal lain. Kenapa dikasih nama Al-Mukhlis dan apa sih arti Al-Mukhlis itu sebenarnya? Luar biasa pertanyaannya. Jadi kenapa kakek ngasih nama Al-Mukhlis? Pertama, orang yang ikhlas itu orang yang tidak bisa digoda oleh setan. Jadi dalam Al-Quran menyebutkan bahwa setan mampu menggoda siapapun kecuali illa ibadikal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Lalu hanya amal yang dijadikan pahala yang diterima di sisi Allah, hanya amal yang memang berlandaskan ikhlas. Jadi kalau nggak ikhlas mah nggak akan diterima sama Allah. Ya. Nah maka ini oleh Abi Sambas ya, pendiri MDS Perusahaan Al-Mukhlis secara umum, ingin dijadikan nama sekaligus pengingat bahwa ketika kita menjalankan sesuatu itu harus supaya jadi amal soleh, belajar ikhlas, ya, pergi sekolah ikhlas, semua jadi harus jadi amal soleh. Diniatkan untuk Allah. Karena itu kenapa namanya disematkan Al-Mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Supaya kita selalu belajar jadi ikhlas. Karena ada divisi lembaga juga, jiwa mandiri dan jiwa mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Karena jadi hebat apapun kalian, tapi kalau semuanya nggak berdasarkan rasa keikhlasan, tidak ada niatan untuk Allah, tidak akan jadi apa-apa. Hanya jadi duit aja. Paham ya? Bagus ya? Jadi harus belajar ikhlas ya. Karena kunci kebahagiaan itu ketika kita ikhlas, ridho sama apa yang Allah kasih, ridho sama apa